nama saya Zara Bagisyarani. Perkenalkan, nama saya Dia Samawati. Nama saya Valia Valahia. Kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber yang ada di SMA 9 seputar Orde Baru. Menurut Bapak, keadaan pemerintah pada masa Orde Baru itu seperti apa sih Pak saat itu keadaannya? Ya, kalau dibandingkan dengan sekarang, itu memang kepemimpinannya itu memang sentral, dan di dunia itu diakui pada segan itu dunia lain. Kemudian dia itu swasembada pangan itu luar biasa di pertanian itu pada zaman Orde Baru. Di swasembada pangan itu luar biasa. Kemudian rakyatnya itu tidak pernah terjadi gejolak, Hidup tentram gitu? Iya, hidup tentram, tidak terjadi gejolak, terjadi demonstrasi di mana-mana. Memang semua yang namanya kepemimpinan itu ada plus minusnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Pada saat zaman dulu itu Orde Baru itu kelebihannya dia ditakuti, disegenin oleh negara-negara lain karena kepemimpinannya yang berwibawa gitu. Sampai dari tingkat RT sampai tingkat wali kota itu semuanya mengikuti aturan dari secara sentral karena sosok kewibawaan itu Disegani tetapi. iya. Kalau yang sekarang itu kan ibaratnya yang yang mudah gejolak lah, namanya reformasi. Jadi rakyatnya kan lebih pintar, kemudian lebih informasi sangat cepat. Kalau dulu kan informasi nggak ada medsos, nggak ada apa, jadi informasi yang kita terima itu tidak seperti sekarang. Semua itu informasi sekecil apapun itu bisa muncul di permukaan, kemudian digoreng kan. Nah, itu kalau sekarang, kalau dulu enggak gitu. Saya kira gambarnya seperti itu. Lalu menurut Bapak sih, Bapak sendiri lebih milih untuk masa Orde Baru atau masa reformasi sekarang? Kalau secara pribadi ya Orde Baru punya kekurangan, kemudian reformasi juga punya kelebihan, ada juga kekurangan. Semuanya sebenarnya sesuai dengan zamannya ya. Sesuai dengan zamannya. Zaman dulu itu hidupnya di semua tuh kelihatan tenang gitu. Cuman sentral, semua di secara sentral. Kalau sekarang kan dikendalikan oleh orang banyak gitu. Jadi kalau suruh memilih ya, tidak bisa memilih karena sudah terjadi semuanya. Pada saat pernah mengalami ya itu pilihannya. Ya, sekarang juga mengalami, jadi Bapak nggak bisa istilahnya harus memilih yang mana. Jadi semuanya itu ya kita jalanin aja, bagaimana kita supaya bisa ikut andil dalam sebagai guru mencerdaskan anak bangsa gitu. Zaman dulu juga seperti itu. Lalu Pak, kalau misalkan keadaan ekonomi pada masa Orde Baru lagi, kebijakannya atau dalam masalah politik dan ekonomi terterapi lagi zaman sekarang itu gimana sih Pak? Maksudnya bagaimana ini? Ekonominya kan kalau dulu kan emang dari sentral, terus sekarang diterapkan kembali itu peraturan yang sekarang kalau peraturan itu yang dulu itu seperti terapkan yang sekarang itu nggak cocok gitu, nggak cocok. Semuanya pasti berontak gitu karena zamannya sudah berbeda. Setiap generasi punya istilahnya setelannya yang berbeda gitu. Kayak di musik ya, musik orang zaman dulu dengan musik yang sekarang beda. Itu sesuai dengan zaman, keadaan zamannya dan keadaan kehidupan masyarakat. Dulu banyak masyarakat tradisional, sekarang udah teknologi makin maju, informasi sangat cepat. Itu orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Kalau dulu
pakai untuk sekarang pasti berontak, nggak bisa, nggak Udah pada sesuai paham, ya. karena apa, alamnya sudah berbeda Iya. gitu. Apa namanya, kan pada masa Orde Baru kan terkenal dengan konflik-konflik yang lumayan sedikit apa ya, terkenal gitu, kayak dulu gitu-gitu, terus penurunan presiden gitu-gitu. Yang tragedi apa sih yang paling membekas di Bapak waktu masa Orde Baru itu sendiri? Yang sangat membekas itu Iya. pada saat tahun 98. Tahun 98 itu saat Presiden Soeharto keluar negeri, Iya. kemudian di Indonesia itu terjadi semacam huru hara lah. Itu etnis yang tanda kutip ya, etnis yang menguasai ekonomi itu banyak yang istilahnya dicecar lah, Cecar. mal-mal dibakar, kemudian banyak orang-orang yang nggak mampu menjarah barang-barang ada di mall, sampai pada saat mallnya kebakar, orang ikut kebakar di dalamnya, banyak terjadi itu pada saat tahun 98 itu siang hari itu. Jadi seluruh DKI itu dalam keadaan mencekam, itu mencekam, mungkin kamu belum lahir ya, tahun 98 itu luar biasa itu. Jadi Bapak aja nih malamnya pada saat tahun 98 itu jaga-jaga di komplek, barangkali ada perusuh atau apa. Tegang banget. Iya, luar biasa. Dan pada saat sekitar jam setelah zuhur itu saya harus segera pulang karena di jalanan itu nggak tentu, semua mall itu hampir kebakar, tempat-tempat orang-orang Chinese itu. Iya, itu rumahnya di ini apa, ditulisin saya pribumi dan seterusnya. Itu yang diarah itu memang terjadi konflik apa ya, konflik sosial yang hubungannya dengan apa ya, sentimen lah atau apa gitu, nggak ngerti saya itu. Jadi itu intinya supaya Presiden Soeharto turun. Istilah orang sekarang semuanya people power gitu. Itu yang paling membekas tahun 98. Kan Bapak udah mengalami nih masa Orde Baru dari awal sampai berakhirnya selama 32 tahun ya Pak? 30 tahunan lebih lah. Iya. Jadi pada saat Bapak lahir itu udah ada Orde Baru. Jadi mungkin pada saat iya. Bapak waktu menjabat. Iya. Jadi waktu itu ya masih kecil pada saat ada Orde Baru, Bapak masih mungkin masih balita kali ya. Iya. Sampai dewasa ya. Nah, itu baru tahun 98. Itu baru kejadian. Nah, untuk selama Bapak mengalami itu tuh kesimpulan Bapak gimana sih masa Orde Baru itu, Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri dari baik buruknya seperti apa? Ya, kesimpulannya sebenarnya itu dari kacamata sekarang, orang yang karena ada pro dan kontra ya. Kalau orang yang pro ya mengatakan itu lebih aman, lebih tentram, ya kan. Kemudian wibawa Indonesia itu di mata dunia itu betul-betul ada itu. Zaman dulu itu, ya. Terus segala sesuatu memang kalau di apa ya, dibandingkan dengan sekarang, kalau sekarang itu semua bebas, ya kan, semua bebas berpendapat apapun. Kalau dulu nggak bisa, nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Jadi aturannya begitu ketat gitu. Rakyat mencari jadinya tunduk. Iya, sama tunduk. Kalau sekarang orang pada berani karena ya itu dia, mana-mana yang viral ya itulah yang nanti akan dibahas oleh masyarakat gitu. Sekian Pak dari kami Pak, terima kasih atas menjadi narasumber kami itu. Terima kasih Pak. Kalau jawabannya nggak puas ya